Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Nah, kebetulan ini di depan saya ada Ibu Dr. Anda Dalia Masika. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN 30 Singgalang. Dan juga beliau adalah Ketua Gugus di Gugus 5 Muhammad Hatta di Kecamatan Sekulukoto, Kabupaten Tanah Datar. Nah, yang mana tugas kami ini adalah, jadi kami akan mencoba mewawancarai 2 atau 3 orang kepala sekolah yang nanti akan kami analisis hasilnya sesuai dengan pembelajaran yang sudah kami terapkan. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Terima kasih kepada Ibu Buit yang sudah meluangkan waktunya kepada kami sendiri. Dalam hal ini kami mau bertanya nih kepada Ibu. Ya, silakan. Selama ini kan kalau kepala sekolah ya, Bu ya, tentu banyak yang namanya istilahnya pengambilan sebuah keputusan, Bu ya. Nah, di keputusan itu ada yang benar sama benar, cara Ibu menyelesaikannya. Kemudian juga ada pengambilan keputusan ini yang rujukan moral, Bu. Ya. Kalau rujukan moral itu kan yang benar sama yang salah. Ya. Jadi kalau benar sama salah, pasti rasanya Ibu bisa gitu ya, Bu ya. Ibu bisa langsung memutuskan, oh yang benar ini Ibu ambil. Nah, dalam hal ini, dalam video kali ini, Bu, ini kasusnya adalah yang dilema etika, Bu. Ya, jadi dilema etikanya istilahnya kita ini bagai makan buah semelangkama ini, Bu. Jadi diambil yang ini keputusan, diambil yang ini, yang sama-sama keduanya benar gitu. Nah, jadi saya di sini akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Boleh ya, Bu ya? Pertanyaan pertama, Bu. Pernahkah Ibu merasakan dilema etika atau rujukan moral dalam mengambil sebuah keputusan? Rasanya di dalam
proses pendidikan di sekolah, rasanya dilema etika itu selalu ada. Selalu ada ya. Ya, selalu ada. Sebab peraturan ditegakkan di sekolah yang menentang tentu ada, yang kasus-kasus tentu ada. Aturan-aturan sekolah yang telah diatur oleh di KOSP disepakati bersama tentu ada yang tidak dijalani dengan secara lancar dengan aturan. Pasti ada dilema. Ya, berarti ada aturan yang mungkin dilanggar oleh beberapa orang ya Bu ya. Iya. Misalnya oleh guru atau murid atau yang lainnya ya. Kalau boleh saya tahu Bu, contoh kasusnya seperti apa itu Bu ya? Yang Ibu mengalami kasus dilema etika ini Bu? Contohnya seorang guru, aturan-aturan di sekolah sudah ditanamkan untuk kehadiran, kedisiplinan dalam proses pembelajaran, tapi mungkin karena ada latar belakang kesehatan atau latar belakang keluarga lah gitu. Nah, jadi aturan-aturan disiplin itu ada yang tidak terjalankan. Berarti ada aturan sekolah, kemudian ada guru yang mungkin dengan kesehatannya tidak memungkinkan ya. Mungkin ada yang terlanggar sedikit ya. Terima kasih Bu. Ini pertanyaan kedua Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ini Bu? Selama ini untuk mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika, saya berkoordinasi dengan teman-teman sejawat di sekolah untuk melihat kasus tersebut siapa yang terlibat, dengan melihat kebenaran yang ada untuk dilakukan pengujian kebenarannya, lalu bermusyawarah untuk mengambil keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang sudah disepakati bersama. Berarti di sini Bu istilahnya bermusyawarah, berkolaborasi dengan teman sejawat tentang aturan-aturan yang sudah disepakati ya Bu ya. Kemudian pertanyaan ketiga Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Nah, jadi ada dua kasus Ibu, dia sama-sama benar. Bagaimana Ibu menjalankan keputusan itu? Memang rasanya menjadi dilema ya bagi seorang pimpinan untuk mengambil keputusan yang permasalahan yang sama-sama benar. Ya betul. Agar tidak ada yang merasa disalahkan dan hubungan antara atasan dengan bawahan tetap terjalin dengan baik, maka saya mengambil keputusan berpatok kepada nilai-nilai kebajikan yang lebih bermanfaat bagi orang banyak serta berpegang teguh pada peraturan yang sudah disepakati bersama. Jadi kalau saya tangkap di sini ada dua ya. Jadi Ibu berdasarkan peraturan sekolah kemudian berpatokan kepada yang khalayak ramai gitu ya. Mana yang lebih sedikit nilai apa namanya nilai kesalahannya ya. Kemudian Bu, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedur yang dilakukan untuk mengambil suatu keputusan dengan mencari fakta-fakta atau data, pemanggilan yang bersangkutan, berkoordinasi dengan pihak yang terkait, serta guru yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Berarti Ibu identifikasi dulu fakta atau datanya ya, kemudian melakukan pengambilan kepada pihak yang terkait dan juga berkoordinasi dan berkolaborasi dengan guru ya Bu ya. Ini Bu, selanjutnya Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan adalah melakukan konferensi internal atau kolaborasi dengan pihak lain. Berarti harus ada konferensi internal dan kolaborasi dengan pihak lain. Ya. Kita bisa istilahnya menyaring permasalahan itu mana tingkat
beratkah atau ringan atau sedang. Jadi sekali dalam program. Kemudian Bu, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Apa tantangannya Bu? Iya, tantangan saya dalam mengambil keputusan terkait dengan kebijakan yang berkaitan dengan dilema bagi seorang pimpinan antara melaksanakan peraturan sekolah dengan rasa empati terhadap permasalahan yang dihadapi oleh guru yang punya permasalahan. Jadi antara rasa kasihan atau kita menegakkan peraturan sekolah sementara kita pelajari kasus guru yang melanggar permasalahan itu, rasa kasihan juga bisa kita lihat, tapi antara kasihan dengan peraturan yang berlaku kayaknya agak berat untuk mempertimbangkan mana yang harus kita tegakkan. Terus kami ya, karena ini suatu dilema namanya Pak ya. Iya. Jadi, Kalau kita tegakkan peraturan kasihan, itu dampaknya akan lebih negatif kepada sekolah. Oh, ada dampak negatifnya Bu ya, Iya. berdasarkan Iya. Berarti di sini Bu berdasarkan peraturan ini ya Bu ya, Iya. berdasarkan peraturan. Oke, Bu. Pertanyaan berikutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini Bu? Setiap ada kasus tidak ada jadwal kasus rutin. Untuk menyelesaikan kasus dilema etika tergantung ringan berat kasusnya. Jika kasus itu ringan maka bisa diselesaikan secara langsung saat itu juga. Tetapi jika permasalahannya berat sehingga memerlukan penanganan melalui tahapan-tahapan yang berlaku, yang meninjau fakta data, komunikasi dengan semua pihak yang terkait dalam memperhatikan. Berarti di sini Bu, kalau misalnya dilihat kasusnya dulu ya Bu ya. Ya. Kalau misalnya kasusnya ringan, berarti bisa langsung ditindak. Tapi kalau memang kasusnya butuh penyelesaian yang lebih ini, berarti Ya, Ibu berkoordinasi dan berkolaborasi. Ya. Pemerhati pendidikan yang lebih lebih tinggi dari Misalnya pengawas bisa iya, ya Bu ya. iya. Nah, ya. Bisa dengan pengawas. Terima kasih Bu. Ini pertanyaan nomor 2 terakhir Bu. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus ini Bu? Faktor-faktor yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan adalah koordinasi yang baik dengan guru yang ada di sekolah dan juga meminta pendapat kepada sekolah lain atau si gugus, mendapat pendapat dengan kepala sekolah si gugus dan berkoordinasi dengan pengawas satuan pendidikan. Berarti koordinasi ini memang penting ya? Ya. Koordinasi dengan guru, mungkin bisa jadi di kepala sekolah lain mungkin ada menemukan kasus yang Iya. sama, jadi kita bisa saling berbagi Bisa gitu ya Bu ya. berbagi. Dan juga tentunya kita tidak terlepas pula dari pengawas pendidikan kita ya Bu ya. Iya. Jadi tentu kita sedikit banyaknya kalau memang agak berat rasanya ya Bu ya, mungkin Tentu meminta dilempar lagi ya, ke yang lebih tinggi ya Bu ya. Oke Bu, ini pertanyaan terakhir nih Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bu, nah kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil sebuah keputusan Bu? Pembelajaran yang dapat dipetik dalam setiap mengambil keputusan, pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik semua pihak agar pengambilan keputusan akhir yang diambil sesuai sasaran dan berdampak positif serta berpihak kepada aturan yang berlaku. Jadi komunikasi ini intinya komunikasi, kolaborasi ya intinya di sini. Dan berdampak pada Jadi kesalahpahaman di dalam hal ini minimalisir ya, minimalisir kesalahan dan kesalahpahaman ya Bu ya. terjadi lah ya. Mungkin itu saja Bu dari saya Bu. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ketua Gugus Bu Dr. Anda Dahlia Masita. Bapak dan Ibu, Ibu Ketua Gugus kita ini sudah lama nih Bu
dia juga CGP nih. CGP. Ya, CGP-nya bukan calon guru penggerak, tapi adalah calon guru Calon pensiun. guru pensiun. Nah, jadi tentu banyak pengalaman-pengalaman yang didapat oleh beliau. Dan sudah berapa tahun Bu dalam menjadi kepala sekolah Bu? 20 tahun ya. Ini waktu yang tidak sedikit nih, 20 tahun menjadi kepala sekolah. Tentu banyak sekali pengalaman beliau yang bisa kami serap, yang bisa dijabarkan kepada kami. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi pembelajaran buat kami jadi calon guru penggerak di angkatan 11 nanti. Amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama guru penggerak menebar manfaat bagi pendidikan merdeka lekas bergerak. Dalam pendidikan penggerak ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak menebar manfaat bagi pendidikan merdeka lekas bergerak. Dalam pendidikan penggerak ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerak.